Ya, kita memasuki pertemuan yang keempat dengan topik bahasan yang adalah pengantar terhadap teologi Paulus. Sebelum kita mulai, silakan pimpin dengan doa dan nyanyi. Salam teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita angkat satu lagu pujian dari Kirim Semangat nomor 36. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. 1, 2, 3, ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami masih dapat berkumpul di ruangan ini Tuhan untuk memulai perkuliahan kami. Tuhan, kiranyalah Kau yang menyertai perkuliahan kami dari awal hingga akhir. Begitu juga dengan Bapak dosen kami yang nantinya akan memberikan materi perkuliahan kepada kami Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan Bapak dosen nantinya bisa kami terima dan kami pergunakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Tadi sebelum saya kirim revisi lagi untuk kurikulum atau RPS kita. Jika ada nama-nama yang belum masuk supaya dikirimkan, supaya diperbaiki ya. Saya hanya ulangi, membaca, menegaskan. Untuk laporan baca ada Andre Centuri kelompok 1, Andre Bejalel, Juliandi, Rinaldi, tetap itu kelompok 1. Kelompok 2 Dian, Epi, Nicholas, Ririn, dan Valentina. Kelompok 3 Ayu, Wandira, Gumili, Christian, Rido, dan Veronica. Kelompok 4 Doyan, Futur, Julianto, Lorenza, dan Yuliat. Kelompok 5 Albert, Ini, Norika, Richard, dan Yunus. Kelompok 6 Erni, Yusnita, Mona, Arta, Tabita, dan Tasya. Untuk kelompok 1 Erni, Gumili, Juliandi, Jubelta, Christian, dan Mona. Kelompok 2 Norika, Ririn, Reynaldi, Tasya, tetap, Veronica. Kelompok 3 Ayu, Doyan, Rido, Tabita, dan Valentina. Kelompok 4 Ini, Lorenza, Richard, Juliet, Yunus. Kelompok 5 Albert, Andre, Vivania, Dian, Julianto. Itulah nama-nama kelompok, baik baca dan tugas kelompok. Ada nama yang belum dimasukkan? Ada nama yang sudah tidak kita kelas lagi Pak. Katakan. Siapa itu? Saya di sana Pak. Sama Nicholas, muncul Pak. Tunggu biar saya di laporan laporan baca siapa namanya tadi? Di kelompok berapa itu? Bejalel Jonathan. Ini enggak ada ini. Kemudian siapa lagi? Nicholas kelompok 2. Oke. Ada lagi di laporan baca sudah pas ada perubahan. Kelompok 4 Futur Syahanggar lagi. Kemana dia? Kena Hutur ya. Siapa lagi? Nama saya belum ada di laporan.
Namamu siapa? Jubel ini. Jubelta Ginting. Masuk kelompok 1, Jubelta Ginting. Di laporan tugas kelompok masuk. Tugas kelompok masuk kelompok 1 juga. Kelompok 1. Iya. Oh, tunggu sebentar. Kalau gitu kau masuk kelompok 4 ya. Oke, siapa lagi yang belum ada namanya? Ya. Saya meminta izin Pak, di kelompok laporan baca kelompok 2 saya maju 2 minggu lagi Pak. Sementara tanggal 3 saya izin tidak masuk kuliah Pak, karena saya menjadi utusan Pak dari kakak untuk Thailand Pak. Namanya siapa? Jadi kami yang selanjutnya Pak. Di kelompok 2 Pak. Oke. Ini Yosua naik menggantikan Epifania ya. Epifania masuk ke kelompok 5. Ini Yosua ke kelompok 2. Ada lagi? Sudah lengkap? Baik laporan baca dan kelompok ya. Oke. Hah? Ya. Oke baik, kalau tidak ada lagi perubahan, kelompok kelas kita sudah oke ya. Albert, Andre, Ayu, Dian, Doyan, Epi, Mi, Gumilir. Kau hadir waktu kuliah umum? Hadir waktu kuliah umum? Hadir Pak. Untuk pertemuan pertama hadir? Hadir Pak. Kau juga Albert harus hadir kuliah umum? Hah? Kuliah pertama? Oke, ini Yosua hadir waktu kuliah umum. Kuliah pertama hadir. Oke, Jubelta, Juliandi, Julianto hadir kuliah umum. Kuliah pertama. Christian kuliah umum hadir. Kuliah pertama juga. Orensa, Mona, Norika, Richard tidak hadir. Belum hadir. Rido hadir kuliah umum. Kuliah pertama hadir. Ririn, Rinaldi, Tabita, Tasya hadir kuliah umum. Kuliah pertama hadir. Tetak Berkat hadir kuliah umum. Kuliah pertama. Valentina, Veronica, Juliet, Yunus. Kau udah rayakan apa Juliet? Apa namanya Valentin? Udah rayakan? Kan Romeo and Juliet kan? Oke lah. Tandatangani absennya pertemuan keempat hari ini. Silakan. Oke, hari ini kita akan membahas Paulus dan teologinya.
Paulus dan teologinya. Jadi minggu yang akan datang kita sudah masuk pada laporan baca pertama yang akan disampaikan oleh kelompok 1 Andre. Kok ini kok baca tadi mesti ada? Bicara yang tadi yang tidak ada. Ini tadi sudah kuhapus kok masih ada lagi. Materi yang akan dibaca minggu depan ialah sumber-sumber pemikiran Paulus dari bukunya George L. Donat, Teologi Perjanjian Baru Jilid 2, halaman 101 sampai 128. Persiapkan ya. Jadi minggu depan saya tidak ingin saudara hanya memindahkan dari bukunya Lat ke papermu, lalu setelah itu kau baca di sini. Saya tidak nilai itu. Yang saya nilai ialah kamu memahami pemikiran Lat, lalu kau ceritakan di depan kelas apa yang kau tahu. Jadi bukan lagi membaca. Jadi kalau baca minggu depan saya hentikan ya, dan tidak mendapat nilai bagus. Paling-paling dapat nilai C, 60, 70. Tapi kalau kau cerita apa yang kau tahu tentang pemikiran Lat, tentang sumber-sumber pemikiran Paulus, kau mengerti, kau mengajar seperti mengajar di kelas, karena memang minggu depan kalian menggantikan saya mengajar di sini, maka saudara dapat nilai. Jadi kalau kau baca lagi dengan seperti membaca teks, itu berarti Anda hanya memindahkan pemikiran Lat ke paper, lalu kau kirim saya, lalu kau baca tempat ini. Itu tidak saya gunakan untuk penilaian. Gitu ya. Jadi laporan baca melatih saudara berpikir dan memahami pemikiran orang. Jadi tidak hanya membaca saja, tapi Anda mengerti. Itu minggu depan. Jadi kalau tidak ada bukunya, segera hubungi saya. Kalau tidak datang, ya habis sendiri. Oke, ini Paulus dan teologinya. Dalam pembelajaran kita satu semester ke depan, banyak kita membahas tentang Paulus dan teologinya. Pemikiran-pemikiran Paulus dituangkannya dalam surat-suratnya. Teologi-teologi apa itu? Setidaknya ada 7 teologi yang dibahas oleh Paulus dalam pemikirannya. Ada 7 teologi. Nah, teologi Paulus yang pertama ialah tentang Allah. Lalu yang kedua nanti teologi tentang Kristus. Yang ketiga teologi tentang Roh Kudus. Yang keempat teologi tentang dosa. Yang kelima teologi tentang keselamatan. Keenam teologi tentang gereja. Yang ketujuh teologi tentang hal terakhir. 7 teologi ini yang agak kuat dibahas oleh Paulus dalam surat-suratnya. Dan memang nanti ini kita bahas terus dalam RPS kita akan membahas pemikiran-pemikiran Paulus itu. Makanya nanti sebelum menulis paper makalah, kita sudah akan membahas itu lebih mendalam lagi nanti dalam pemikiran-pemikiran Paulus. Lalu masuk nanti kita pada tugas pembahasan kelompok, maka akan kalian bahas nanti soal kristologi Paulus, baru kristologi mulai dari Ibrani sampai Wahyu, baru nanti Roh Kudus dalam surat-surat Paulus, kemudian eklesiologi menurut Paulus dan eskatologi menurut Paulus. Itu nanti tugas-tugas paper kelompok.
itu lebih mendalam lagi. Nah ini yang harus kita capai selama 1 semester ke depan. Sekarang kita bahas tentang Allah. Bagaimana pemikiran Paulus tentang Allah? Yang pertama, Paulus memberikan wahyu tentang Allah. Tentang Allah itu wahyu tentang Allah. Teologi Paulus mempresentasikan sebuah gambaran yang tinggi tentang Allah. Jadi Paulus itu memahami Allah itu sebagai sesuatu yang tinggi. Bahkan Paulus menggambarkan Allah itu sebagai yang berdaulat. Berdaulat dan yang menyatakan dirinya melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Jadi itulah Allah itu. Menurut Paulus, wahyu tentang Allah itu adalah Allah yang sangat tinggi berkaitan dengan kedaulatannya dan anugerahnya melalui Yesus Kristus. Jadi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini adalah anugerah. Itu menurut Paulus anugerah. Nanti kalian baca Roma 1 ayat 16-17. Kalau dalam Roma 1 ayat 16-17 Paulus mengatakan nanti Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi itu luar biasa. Itu pokok-pokok pikiran Paulus dalam Roma 1 itu terkenal. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kemudian nanti pasal 3 ayat 21. Bagaimana Paulus memahami Allah itu? Nanti kita bisa baca Roma 3 ayat 21. Di sana Paulus mengatakan bahwa tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini kedaulatan Allah yang dinyatakan. Kemudian 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena pada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh itu merupakan kedaulatan Allah. Bahkan Roh itu mampu melihat hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, artinya Paulus hendak menunjukkan kedaulatan Allah itu nyata dalam diri Yesus, nyata dalam diri Roh Kudus. Roh Kudus mampu menyatakan yang tersembunyi dari diri Allah. Itu kedaulatan Allah. Maka sering kita melihat Allah itu menyingkapkan dirinya supaya dipahami oleh orang. Maka sekarang kita kan masih minggu-minggu Epiphanes. Dulu kan ada Epiphanes. Sekarang sudah masuk minggu Seksagesima. Allah menyatakan dirinya. Lalu sekarang dalam minggu-minggu Passion atau minggu Seksagesima sekarang Allah menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Itu yang kelihatan. Kalau kita membahas tentang Allah, Paulus menempatkan Allah itu sebagai sesuatu yang tinggi, berdaulat, dan punya anugerah melalui diri Yesus Kristus yang lahir ke bumi. Bahkan Roh Kudus menyingkapkan dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah telah menyatakan dirinya melalui penghakiman atas orang yang tidak percaya. Allah menyatakan dirinya melalui penghakiman terhadap orang percaya, tidak percaya. Penghakiman terhadap orang tidak percaya.
Jadi Allah menyatakan dirinya melalui penghakiman terhadap orang yang tidak percaya. Jadi Allah itu punya power menghakimi orang yang tidak percaya. Nanti kalau kita baca Roma 1 ayat 28, Roma 1 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini menurut Paulus, Allah lah yang memberi penghakiman kepada orang yang tidak percaya dan memberi kemerdekaan dari dosa dan mengangkat orang yang berdosa itu dilepaskan, setelah dilepaskan menjadi hamba kebenaran. Kemudian Paulus menggambarkan penghakiman orang itu dalam murka Allah. Murka, orge. Jadi kalau Allah menghakimi orang tidak percaya, berarti Allah murka. Orge. Nah, murka Allah atau orge tuteu mengekspresikan kedalaman murka Allah terhadap dosa. Jadi Allah itu sangat murka terhadap dosa. Mengapa Allah sangat murka terhadap dosa? Karena Allah berasal dari kekudusan. Allah itu adalah Allah yang kudus, maha suci. Jadi orang yang kudus itu sangat benci terhadap dosa. Sama seperti kalau kalian orang yang suka bersih dan rapi di kamarnya. Di kamar dia suka menyapu, mengepel, merapikan kamarnya. Kalau dia masuk ke kamar orang yang berantakan, gak senang. Dia merasa jijik melihat kamar yang berantakan. Tapi kalau orang yang kamarnya berantakan, selimutnya sekali setahun dicuci, bantalnya tak pernah diganti sarungnya, ketika dilihatnya orang lain seperti itu, wah sama pikirnya. Dan dia tidak merasa jijik. Allah itu maha suci. Jadi ketika dia melihat orang yang berdosa, pasti dia murka, orge. Jadi itu ciri Allah. Dalam pemahaman Paulus, Allah itu adalah Allah yang pemurka terhadap orang yang berdosa. Maka Allah menyatakan dirinya melalui penghakiman atas orang yang tidak percaya. Yang ketiga, pernyataan Allah dalam berkatnya. Pernyataan Allah dalam berkatnya. Jadi kalau bicara tentang Allah, Paulus menyatakan Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia di dalam berkatnya. Allah menyatakan dirinya sendiri dalam berkat-berkatnya yang mulia kepada orang percaya. Coba baca dulu Roma 8. Roma 8 ayat 18, 19. Jadi berkat Allah itu dinyatakan melalui bagaimana kita melihat kemuliaan Allah. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita alami. Yang kita alami sekarang misalnya penderitaan, jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus, itu tidak seberapa. Makanya berkatnya yang paling luar biasa ialah dengan kematian Yesus di kayu salib.
Ini berkatnya yang luar biasa. Kemudian 1 Korintus 1 ayat 7. Silakan baca. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus. Jadi kita tidak pernah kekurangan satu karunia pun. Jadi Allah itu menyatakan karunia-Nya kepada kita supaya kita beroleh keselamatan. Jadi kita tidak pernah kekurangan dalam suatu karunia. Tergantung sebenarnya, kalau kita tidak mau meminta karunia itu, ya tidak bisa. Kalau kalian tidak pernah meminta hikmat kepada Allah, ya kalian tidak punya hikmat. Kalau kalian tidak pernah meminta kepintaran misalnya, ya tidak punya kepintaran. Tapi sesuaikan permintaanmu dengan sikapmu, perilakumu. Jangan minta kepintaran, tapi kamu tidur di rumah, tidak mau baca buku misalnya, ya tidak bisa. Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan, kita harus paksa diri kita melakukan permintaan kita. Maka doa Allah memaksa kita melakukan kehendak Tuhan. Berilah aku Tuhan kelulusan dalam semester ini, semester 6 ini. Maka setiap hari bekerjalah, belajar. Kalau sekarang kalian mengontrak 18 SKS misalnya atau 20 SKS, 8 mata kuliah, maka 8 mata kuliah itu kerjakan dengan baik. Jangan nanti setelah mau mid semester belajar, setelah mau ujian akhir semester belajar, setelah mau laporan baca buku, itu namanya dia ingin nilai A tapi tidak mau belajar. Itu bagaikan pungguk yang merindukan budak. Jadi itu ya. Jadi tidak ada cara lain selain meminta karunia itu dari Tuhan. Kalau ingin meminta karunia fasih lidah membicarakan firman Tuhan, maka bacalah banyak firman Tuhan supaya kau fasih. Misalnya kalau kalian ingin fasih bahasa Inggris, ya tidak ada cara lain selain belajar bahasa Inggris dan mengucapkan bahasa Inggris. Tapi Tuhan, aku mau ke Thailand seperti kata si Epi, tidak mau belajar bahasa Inggris. Ya nanti bertemu di Thailand gini aja. Tertawa orang setelah 2 menit baru tertawa dia. Dia tanya apa tadi? Baru setelah itu hahaha, terlambat. Terlambat loadingnya. Jadi kalau ingin fasih bahasa Inggris, ya dengarlah musik bahasa Inggris, berita bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris, minimal Alkitab dalam bahasa Inggris. Saya kan selalu buat renungan 2 bahasa kan, bacalah bahasa Inggrisnya supaya kau tahu bahasa Inggris. Setidaknya ada kosakatamu tambah 1 setiap hari. Kalau satu tahun 365 hari, Anda mendapatkan 365 kata, udah keren. Keren. Tapi kalian nggak baca, nggak mungkin lah pintar bahasa Inggris. Jadi ya rugi siapa? Ya kamu lah. Nah itu, jadi Allah itu selalu tidak pernah memberi kita kekurangan satu karunia. Kalian yang tidak mau minta, ya tahankanlah. Kan itu kan. Tuhan banyak punya karunia, tapi tidak minta, ya sayang. Itu yang ketiga. Kemudian soal kedaulatan. Jadi kalau bicara tentang Allah, pasti Paulus bicara soal kedaulatan Allah. Apa itu kedaulatan Allah? Ini Paulus lebih dalam menekankan kedaulatan Allah. Paulus memberikan sejumlah istilah bicara soal kedaulatan Allah. Yang dibahas Paulus soal kedaulatan Allah ialah soal predestinasi. Pasti Paulus akan bicara soal predestinasi. Apa itu predestinasi? Kalian sudah belajar dogma kan? Apa itu predestinasi? Apa? Bukan predestinasi. Enggak tamat kalian berarti belum selesai kalian soal itu ya. Biasanya Calvin yang suka mengajar predestinasi.
Kalau Luther tidak mau mengajarkan predestinasi. Predestinasi itu sebenarnya kalau kalian nanti sudah belajar predestinasi itu kan soal takdir. Takdir. Atau ditentukan nanti akan ada pilihan dan sebagainya. Tapi predestinasi itu atau pro origio berarti menandai dengan batasan sebelumnya. Dia ditandai dengan batasan sebelumnya. Itu kan ditakdirkan. Ditakdirkan. Dalam Alkitab predestinasi itu digunakan 6 kali dalam PB. Dan di 5 kali itu muncul dalam tulisan Paulus. Jadi Paulus bicara soal kedaulatan Allah. Allah itu menentukan predestinasi. Makanya Calvin mengambil ajaran ini, ajaran predestinasi. Kita ditakdirkan atau ditakdirkan selamat. Kalau tidak ditakdirkan selamat, sampai kapanpun gak selamat kita. Itu menurut Calvin. Kalau Luther tidak, keselamatan tidak ditakdirkan, tapi dianugerah. Jadi bagi Calvin tidak, bagi Luther tidak ada predestinasi, tapi dia sola gratia, hanya karena anugerah soal keselamatan. Tapi bagi Calvin tidak, predestinasi kita ditentukan sejak awal oleh Allah untuk selamat. Kalian harus jelas itu bicara predestinasi. Apalagi kalau orang-orang Calvin, predestinasi itu poin ajaran penting itu. Nanti kalau belajar dogma, kalian perdalami ya, supaya jangan salah nanti kalian memahami apa itu predestinasi. Nanti Calvin akan dalam sekali bicara predestinasi. Banyak buku-buku Calvin yang membahas tentang predestinasi. Institusio itu banyak yang membahas tentang predestinasi. Kalau Luther hanya satu predestinasi bagi dia. Apa itu? Setiap orang yang hidup mesti mati. Tengok tanganmu ini M. Ini M. Memento mori. Mesti mati. Lihat nih, kan M semua kan? M itu. M kiri, M kanan. Memento mori. Ingatlah, Anda pun akan mati. Makanya mesti mati. Gak tahu saya apakah kalian gak ada yang mau mati di sini. Pasti mati. Tapi jangan sekarang maksudnya. Sekarang kalian masih belajar. Tapi kalau kalian sudah 70 tahun, 80 tahun nanti mesti mati. Tapi bukan berarti ya tidak ada orang yang pendek umur, ada. Itu predestinasi bagi Luther hanya satu, mesti mati. Itu bicara kedaulatan Allah, itu akan berbicara soal predestinasi. Yang kedua akan bicara soal kemahatauan. Kita akan bicara soal kemahatauan. Kemahatauan. Jadi Allah itu maha tahu. Makanya di mana-mana pun kita, Tuhan tahu di mana kita berada. Allah tahu di mana kita berada. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Dia omnipresent, maha hadir, maha tahu. Tapi kalau sekarang yang maha tahu Google ya. Coba tanya Google, dapat dia semua. Mungkin Anda bermaksud katanya kan. Semua coba klik Google, dia tahu. Mungkin hanya nama pacarmu yang tidak dia tahu. Itu pun karena tidak kalian masukkan ke internet. Coba tulis namamu, Epifania, pacarnya misalnya Jubelta, contoh, ini hanya contoh. Kau tulis internet, masukkan ke internet. Kalau nanti dicari orang, siapakah pacar Epifania? Oh, Jubelta katanya. Karena sudah masuk ke data internet. Sepanjang Anda tidak masukkan ke internet, dia nggak tahu. Itulah kelemahan Google. Tapi selama kalian sudah masukkan dimanapun, entah di Facebook, Instagram, entah dimanapun di metadata, dia akan cari cepat. Gila kan? Karena kemahatauan dia itu tidak lebih hebat daripada Allah. Allah tanpa kau masukkan pun data ke Allah, Allah yang tahu datamu kan? Itu kehebatan Allah. Kalau Google enggak, harus kita masukkan data kita ke dia.
baru dia tahu. Kalau Allah enggak, Allah tanpa kau masukkan pendatamu, Allah tahu datamu kan. Kau sembunyikan pun Allah tahu datamu. Kau simpan di relung hatimu yang terdalam pun Allah tahu. Itulah kedaulatan Allah. Nah, apalagi sekarang sudah ada robot baru kan. Ini Raja Bahrain membeli robot baru seharga 160 miliar. Ini baru ini. Robot baru. Robot ini bisa melindungi dia dari serangan siapapun. Dilengkapi dia bisa melawan 1050 orang. Diperlengkapi senjata otomatis. Di dalamnya tersedia minuman dan makanan. Dia bawa. Jadi hati-hati dengan robot ini. Jangan coba-coba mengganggu Raja Bahrain. Nanti Anda hitungan detik mati oleh robot. Jadi lebih mahal sekarang robot daripada kalian kan? Robot 160 miliar, kamu berapa? Berharga apa tidak? Tergantung apa yang ada di sini kan? Siaplah kau jadi teolog yang terkenal supaya lebih hebat daripada robot itu. Hati-hati, cuma beda robot dia tidak punya pacar kan itu. Tidak punya istri atau suami kan. Tidak punya rasa. Dia nggak bisa nangis. Itu bedanya. Lebih hebat manusia, itu maksudku. Ciptaan Allah kan. Jadi Anda lebih berharga daripada robot di mata Tuhan. Itu yang dibahas oleh Paulus ketika bicara Allah. Dia bicara soal kemahatauan. Roginosko. Berarti mengetahui sebelumnya, membicarakan atau menetapkan dasar-dasar. Jadi Tuhan sudah tahu sebelumnya, jauh sebelum kita ada, sudah tahu Tuhan terhadap kita. Tuhan menetapkan kita, menetapkan langkah-langkah kita. Makanya Yesaya berkatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Wah, kalian tidak tahu lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan berdaulat untuk menetapkan langkah-langkah kita. Sepanjang kalian berada pada jalur Tuhan. Kalau tidak, ya ditetapkan nanti kalian ke jalan yang lain kan. Nah, kemahatauan Tuhan itu menekankan bukannya hanya pengetahuan, tidak hanya pengetahuan yang Tuhan tahu, tetapi relasi kita dengan siapapun termasuk dengan Tuhan, Tuhan tahu. Inilah kemahatauan Tuhan itu. Yang berikutnya selain predestinasi, kemahatauan, Paulus ketika bicara soal kedaulatan, dia akan bicara soal pilihan. Pilihan. Hampir sama dengan predestinasi sebenarnya, ditetapkan, dipilih. Jadi Tuhan memilih, eklegomai itu memilih. Berarti dipanggil keluar. Eklesia dipanggil keluar, eklegomai, pilihan. Jadi dia dipanggil menjadi orang pilihan, orang khusus. Jadi orang-orang pilihan Allah itu menekankan bahwa tidak semua orang dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang yang berkenan kepadanya dipilihnya. Misalnya kalau ada pertandingan atau ada perlombaan dari kampus ini, pastilah kita memilih orang-orang yang berkenan, yang pantas. Gitu ya. Sama tadi kembali kepada Epi kan, dipilih oleh HKI ya. HKI menjadi utusan pemuda mungkin ke Thailand itu karena dia punya sesuatu kelebihan dibanding yang lain. Jadi Allah pun gitu. Allah akan memilih kita kalau kita berkenan. Yesus berkenan, maka turunlah kepadanya roh Tuhan dengan simbol merpati, lalu terdengar suara dari atas, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi buatlah kamu diperkenan Tuhan.
dipilih Tuhan supaya Tuhan memberi perkenanannya kepadamu. Nah ini, jadi orang yang berkenan itu dari jauh pun dia kita sudah senang melihatnya. Tapi orang yang tidak berkenan, dari jauh dia kita cari jalan supaya jangan berjumpa. Kita cari trik supaya jangan berpapasan dengan dia. Tapi kalau orang berkenan, ya kita cari cara supaya kita dekat dengan dia. Itu orang yang berkenan. Makanya kalau kitab Kidung Agung menunjukkan perkenanan Allah itu kepadanya dengan kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Tidak mungkin kita mencium pacar kita kalau bau, atau istri kita, suami kita. Tak mungkin. Orang yang kita cium ialah orang yang harum. Baru dimandikan anak itu, harum kali kau, mak, karena harum. Harum bedanya. Bayi itu masih harum sampai umur 5 tahun. Makanya banyak orang yang mencium bayi karena tidak ada bau keringatnya, bau apanya, enggak ada. Tapi setelah 5 tahun ke atas sudah mulai bau. Enggak ada lagi yang mencium. Baru setelah pacaran baru dia mulai mencium orang, kan itu. Kalau setelah 5 tahun ke atas enggak ada orang yang mencium lagi. Tapi Kidung Agung mengatakan kiranya ia mencium aku dengan kecupan, itu artinya dia membuat tubuhnya harum. Lalu Allah menyambar dia, syuk, dicium Allah dia. Maka buatlah dirimu harum. Kalau Yesus berkenan, kamu harum. Kalau enggak berkenan, buatlah harum. Bagaimana cara supaya aroma tubuhmu harum? Ya mandilah kan. Mandi pakai parfum kan. Kalau orang lewat dari tubuh, dari samping langsung bau badan gini. Gak enak kan. Disuruh dulu, janganlah sama aku itu, ke yang lain lah katanya. Karena ada bau tak sedap. Tak enak itu. Jadi itu pilihan berkenan. Baru yang keempat, bicara kedaulatan Allah. Paulus selain predestinasi, pengetahuan, pilihan yang dibicarakan oleh Paulus soal kedaulatan Allah ialah adopsi. Jadi Allah itu mengadopsi kita menjadi anaknya, mengadopsi. Huiothesia, mengadopsi. Berarti Allah menjadikan anak. Coba kita baca dulu Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula bagi Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendak. Nah, jadi dalam Yesus Kristus kita sudah diadopsi Allah menjadi anak-anaknya. Ini kan dalam tulisan Paulus ya. Teologi PB 2. Kalau teologi PB 1 kan Yohanes 1 ayat 14 kan. Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 14. Itu kan adopsi kita dalam teologi PB 1. Tapi kalau dalam teologi PB 2, dalam surat-surat Paulus kita bicara dalam diri Yesus kita diadopsi Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini jadi kita diadopsi. Nah kata adopsi ini yang disebut tadi huiothesia menekankan upacara Romawi terhadap seorang anak yang telah diadopsi menjadi status dewasa dengan segala hak yang berkaitan dengan itu. Jadi dia diadopsi menjadi dewasa dan dia punya hak mendapatkan segala sesuatu. Diadopsi. Kalau diadopsi jadi anak keluarga, jadi dia punya hak atas keluarga itu. Baik seluruh harta, baik seluruh kasih sayang, dia berhak. Itu kalau sudah diadopsi. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita punya hak mewarisi kerajaan Allah. Punya hak masuk surga. Kita punya hak. Punya hak diberkati. Punya hak diselamatkan. Itu kalau anak-anak. Tetapi kadang-kadang kita kalau sudah diadopsi bertingkah gitu aja. Bertingkah dia. Aku kan anak Allah, aku bilang.
akhirnya nggak dapat apa-apa. Kalau diadopsi seseorang adalah misalnya bupati, dia mengadopsi anak. Lalu karena dia tahu bapaknya bupati, betek-betek kon ya apa namanya, sombong dia kan. Aku ini anak bupati aku. Di mana-mana dia mau ingin privilege, punya hak istimewa. Di pasar punya hak istimewa, di warung punya istimewa, di publik, di ruang publik punya istimewa. Suka nggak orang sama dia? Enggak, ditendang. Jadi jangan kalau dikatakan kita anak Allah jadi orang yang sombong. Bukan. Kalau kita sudah diadopsi menjadi anak Allah, hargailah pengadopsian kita jadi anak Allah, menjadi hormat kepada Allah melalui sikap. Jangan mempermalukan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tunjukkanlah kita anak Allah yang tunduk pada perintah Allah. Yesus sudah beri teladan bagaimana menjadi anak Allah. Yesus melakukan sikap yang baik. Dia tidak melakukan kekerasan, anti kekerasan. Dihina dia tidak mau dihina, dibunuh dia tidak mau membunuh. Lalu dia mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang berbuat. Tapi ketika kemarin dijatuhkan vonis kepada Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan, lalu orang berkomentar gitu kan, banyak deh komentar miring. Lalu ketika dijatuhkan hukuman mati kepada Sambo, banyak lagi orang Kristen yang berkomentar, termasuk Ketua Umum PGI kan. Jadi memang dilematis sih kehidupan ini kan. Sebenarnya bukan soal mengapa hakim memutuskan hukuman mati. Bagi kita sekarang ialah bagaimana hukuman mati itu dihapuskan, itu yang penting. Bagaimana caranya supaya tidak ada dalam pidana hukuman mati. Jadi bukan membahas apa hukuman sama si Sambo, karena ada aturannya ya yang membuat keputusan memilih yang terberat kan itu. Yang terberat bukan seumur hidup. Yang terberat apa? Mati. Kalau itu dihapus, terberat apa? Hukuman seumur hidup. Jadi jangan kita salahkan hakimnya. Salahkanlah pembuat undang-undangnya kan. Maka sekarang masih digodok itu. Nanti tahun 2025 baru ketok palu soal hukuman mati itu. Hukuman mati itu sekarang dibuat peraturannya begini. Kalau sudah diketok palu, ini kan sudah diketok palu hukuman mati kan. Diberi kesempatan kepadanya 10 tahun. Mana tahu bertobat. Kalau bertobat dia nanti, lalu kepala lapas membuat surat pernyataan bahwa Sambo berlaku baik, bukan hukuman mati, diturunkan menjadi hukuman seumur hidup. Maka nanti surat keterangan kepala lapas itulah menentukan hidupnya. Jadi siapa nanti kepala lapas itu? Wah enak lah itu. Wani Piro kan itu. Wani Piro. Itu. Gak mungkin lah 1 miliar kan. Sedangkan Richard Eliezer sudah 1 miliar. Gak mungkin lah dikasihnya. Berapapun dikasihnya. Pokoknya turun ya. Baru dihitung lagi 10 tahun berikutnya dan baik dia turun 20 tahun. Potong tahanan, ya selesai keluar dia. Ini hukum. Jadi hati-hati kalian berbicara hukum ini agak ribet ya. Tidak seperti berbicara teologi. Orang berdosa mati, upah dosa mati kan, maut mati. Mencuri 1000 dan mencuri 1 miliar 1 triliun sama-sama maut, neraka. Gitu kan. Makanya banyak orang asal kalau samanya lebih mencuri 1 triliun kan. Selamat keluarga kan gitu. Mencuri ayam dihukumnya 6 bulan kan penjara. Ada mafia-mafia itu kemarin kan triliun-triliun bebas murni kan. Yang mencuri ayam hanya untuk karena makan dihukum 6 bulan penjara kan. Mencuri coklat hanya untuk makan opung-opung itu kan dihukum 6 bulan penjara. Orang mencuri uang triliun-triliun bebas murni. Makanya orang belajar mencuri banyak-banyak pun. Iya kan? Kalau mencuri banyak-banyak suap semua, lepas. Kalau mencuri sedikit hanya untuk dirinya pun kurang, bagaimana menyuap hakim, menyuap jaksa kan nggak mungkin kan. Yang dia dapat mencuri ayam
50.000-nya. Gimana mau ongkos perkara aja pun kurang kan? Ongkos perkara, jangan menyuap hakim, nggak mungkin lah. Bukan berarti saya katakan kalian pencuri kakak, bukan. Salah semua itu maksudnya. Gitu ya, itu adopsi. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Allah, jadilah menjadi anak Allah. Yang berikut selain adopsi ialah dipanggil. Di dalam Allah itu bicara soal panggilan. Dipanggil. Kletos dalam bahasa Yunani, kletos. Jadi dipanggil menunjuk pada panggilan Allah yang efektif untuk keselamatan. Kita dipanggil untuk diselamatkan. Ini merupakan panggilan Allah yang memampukan seorang untuk percaya. Jadi kita dipanggil untuk diselamatkan, untuk percaya. Jadi panggilan Allah itu memang kita tidak tahu bagaimana panggilan Allah kepada kita ya. Tidak seperti ada surat panggilan kepada yang terhormat Ramli Harahap, kamu dipanggil Tuhan. Tapi kita sering mengatakan bahwa telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. Aku membaca itu apa namanya? Bagaimana caranya ya Tuhan memanggil ke surga gitu. Artinya itu sebenarnya kalimat penghiburan ya, tapi tidak teologis. Saya tidak mau menggunakan kata itu karena tidak teologis. Telah dipanggil Tuhan. Bapak ini telah dipanggil Tuhan dan diterima di sisinya. Hebat sekali dia kan. Dia menentukan di sisinya lagi. Berarti yang memanggil dia. Bukan Tuhan kan. Telah dipanggil Tuhan. Atau kembali ke rumah Bapa di surga. Gimana cara kembalinya? Apakah kembali terbang di dadah gitu kan? Tidak tahu saya gimana caranya kembali ke rumah Bapa di surga. Enak didengar tapi salah, tidak teologis. Saya kalau dalam rangka penghiburan saya tidak mau pakai kata-kata itu. Bapak telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Atau kita kehilangan Bapak ini. Padahal banyaknya di situ kan. Bagaimana kita kehilangan banyaknya di situ? Jangan-jangan nanti keluar ketika kita bilang kita telah kehilangan orang tua kita. Pak, di sini orang tua aku. Enggak hilang kan. Di situ tapi sudah mati, itu aja kan. Bukan kehilangan. Jadi yang bisa kita katakan ialah Bapak ini telah mati. Sadarkan dia bapaknya mati. Sabarlah, kuatlah. Tuhan menolongmu. Selesai. Itu lebih kuat. Lebih realistis kata penghiburan itu. Sadarkan dia telah berpisah karena kematian. Dan orang yang mati kalau beriman masuk surga, tak beriman masuk neraka. Dialah menimbang nanti yang mati itu masuk neraka atau surga kan. Jangan kita yang menentukan, telah diterima di sisinya. Enak sekali. Bapak ini selama hidupnya baik sekali, padahal berkelahi itu kerja. Mana benar kan? Jangan nilai orang mati itu. Gak hak kita itu. Yang menilai itu nanti Allah Bapa di surga, penghakiman terakhir. Kita hanya mengantar dia ke tempat peristirahatan terakhir. Makanya di atas kuburannya ditulis di Son Maradian. Berhenti di situ dulu, rest in peace. Istirahatlah dengan damai di situ aja. Kalau bahasa Karonya ijon di idilo debata kan, idilo debata. Jadi Tuhan hanya melihat, oh mati di situ, idilo kan. Hanya idilo kan, hanya gini, nah, mati. Tunggulah nanti saya datang kan. Itu, ya Tuhan hanya mendilo kan, melihat kan. Itu maksudnya kan, idilo debata kan. Itu. Ada lagi di sebuah kampung itu bukan di Idilo Debata, dibuat di Alat Debata kata. Itu paling tragis lagi. Di Alat Debata. Kapan bagaimana mengalahnya? Bagaimana Allah menjemputnya? Pakai pesawat apa itu? Nah, jadi realistis lah kalau memberi kata penghiburan, realistis saja.
sudah meninggal, kuatlah, lakukanlah kehidupan dengan tanpa bapak ini, lanjutkan pekerjaannya atau lanjutkan semangat hidupnya, selesai kan. Kalau yang baik lanjutkan, kalau tidak baik tinggalkan. Lebih realistis daripada kalimat-kalimat yang enak didengar tapi tidak teologis. Itu ya, dipanggil. Ada orang yang dipanggil nggak didengarnya kan? Dipanggil Tuhan nggak dengarnya. Pakai apa dia? Pakai headset dia. Yang dia dengar musiknya Yovie dan Nuno kan. Udah Tuhan panggil dia, weh, dengar weh. Dia dan asik di mana? Ini sekarang kesulitan kita memanggil anak. Dipanggil sampai sekuat tenaga pun, hai. Enggak dia dengar karena dia pakai headset yang besar itu. Gempa pun enggak mungkin dia dengar. Enggak, pakai gini. Yung bassnya kan kuat. Jadi cara memanggil orang yang pakai gitu hanya gini. Itu kalau dipanggil, sedangkan orang tuanya manggilnya nggak dengar apalagi lah. Makanya kalau memanggil orang dari atas, kalau kalian tukang bangunan, hei, Andi parah, Andi nggak usah, jatuhkan aja dari atas sob. Udah, gitu. Tinggal jatuhkan aja sesuatu, jatuhkan bola itu sampingnya. Gitu. Jadi Tuhan pun, kalau kalian tidak dengar dipanggil Tuhan, Tuhan buat sesuatu di samping kalian. Bisa kecelakaan. Tuhan, apa salahku Tuhan? Bisa sakit. Kalau sudah sakit kan kalian tanya Tuhan, apa salahku Tuhan? Kalau sehat enggak kalian tanya Tuhan, mengapa aku sehat Tuhan? Ada kalian tanya? Enggak kan? Tapi makanya Tuhan sering buat kita masalah supaya ingat Tuhan, sedang dipanggil Tuhan. Itu Paulus. Kemudian tujuan. Kalau bicara kedaulatan Tuhan, bicara soal tujuan. Apa tujuan hidup kita? Protitemi, tujuan. Jadi tujuan dari semua perjalanan hidup kita ialah menuju surga. Makanya saya katakan manusia yang hidup di dunia ini berjuang menuju surga. Kalau ke neraka nggak perlu perjuangan. Tinggal lakukan yang jahat pasti masuk neraka kan. Karena tanpa kita sadari pun kita sudah penghuni neraka kan. Karena sering berbohong. Di mana kau bro? Ini aduh mau ke kampus ini kata padahal tidur. Di mana kau? Memang sedang belajar kau? Iya ma, aku sedang belajar. Padahal di kafe dia minum kopi. Enggak belajar. Kita ini pembohong kan? Mana mungkin masuk surga? Maka berjuanglah masuk surga. Maka tujuan hidup kita jelas ke surga. Pastikan kamu kalau mati sekarang masuk surga. Maka kalau ditanya seandainya kamu mati sekarang, kamu masuk apa? Pastikan masuk surga. Jangan ragu. Jangan-jangan mungkin kemungkinan besar masuk surga sih. Berarti nggak mungkin kan? Karena ada kemungkinan kecil masuk neraka. Kalau ditanya, kau kalau mati sekarang kemana? Surga. Buktinya apa? Oh itulah, lihatlah sikapmu, perilakumu. Sering nggak baca kitab suci, sering nggak ke gereja, sering nggak berdoa, sering nggak menolong orang lain. Kalau enggak, mulutmu yang masuk surga. Yang lain enggak. Jadi banyak nanti hanya mulut yang masuk surga. Sana tubuhnya enggak masuk surga. Hanya mulut juga kelihatan masuk surga. Kalau yang lain-lain enggak masuk surga. Tangannya, kakinya di neraka semua kan. Pastikan semua tubuhmu pun masuk surga. Tubuh kemuliaanmu pun semua masuk surga. Jangan hanya mulutmu yang surga. Karena di gereja sering mulut kita ini luar biasa kan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, shalom.
dia sudah berkata salah tentang Salom, dia jadinya lagi orang berkata Salom, sesat dan sesat lah kan. Lalu dia mengatakan kita pasti masuk surga. Ajaran dia pun sesat. Makanya hati-hati, selalu minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku mengawasi ajaran. Apa yang keluar dari mulutmu awasi. Jangan asal keluar. Kalau sudah sarjana teologi, jangan sembarang mengucap kata. Kalau kita tidak tahu arti Salom, jangan ucapkan Salom. Karena itu bukan greetings. Tapi kalau kau mengajarkan kesalahan-kesalahan, nanti dituntut Tuhan kau di surga. Kau sering berkata Salom di bumi, apa artinya itu? Itu sapaan Tuhan, siapa bilang itu? Enak aja kau bilang itu. Kau menyesatkan orang kau selama di bumi. Itu dituntut Tuhan itu dari mulutmu. Kadang-kadang mulut ini luar biasa kan? Di gereja seperti mulut malaikat. Keluar dari gereja mulut setan semua. Menggosip orang, memfitnah orang. Tapi kalau di gereja berubah menjadi mulut malaikat. Haleluya, angkat tangan saudara. Ayo, puji Tuhan. Mulutnya memang dekat Tuhan, tapi hatinya dekat neraka tuh. Sudah di gereja pun hatinya di neraka. Dengar pendeta khotbah. Sampai habis pun amin baru gini dia. Setelah amin, mari kita berdoa. Tutup lagi. Itu jadi hanya amin lah. Makanya gereja-gereja Pentakosta sering kata-kata amin. Amin. Oh betul. Segar lagi. Amin. Wah segar lagi. Jadi memang perlu kata amin ini supaya menyegarkan. Kayak minum kopi itu. Wah segar gitu. Kayak masuk oksigen. Amin ini mungkin artinya masukkan oksigen ke otak bukan gitu. Segar dia. Itu tujuan. Yang berikutnya soal kehendak. Bicara kehendak Allah, bicara soal kehendak. Boleh, kehendak boleh. Jadi Allah itu berkehendak supaya manusia selamat. Kehendak Allah itu manusia selamat. Tapi kehendak manusia melawan Allah, memberontak. Allah sudah mencipta Adam dan Hawa, meletakkan di Taman Eden kehendaknya supaya dia beroleh kehidupan yang kekal. Tapi syaratnya jangan makan pohon yang di tengah, buah pohon yang di tengah taman ini. Tapi manusia punya kehendak melawan. Itu datanglah iblis mengkompor-kompori. Bukan kalau kau makan, bukan kau mati, tapi kau tahu yang baik dan yang benar. Diturunkan hukuman mati menjadi hukuman tahu yang baik dan benar. Sebenarnya mati, tapi enggak. Kau tahu nanti tentang yang baik dan benar. Oh iya enggak mati rupanya. Coba makan. Jadi kalian pun begitu. Sebenarnya kalian bukan orang berdosa, tapi coba berdosa gitu. Akhirnya sesat. Coba katakan Salom, makin enak gitu. Makin sesat gitu. Itu. Jadi memang apa namanya? Kita itu seperti itu. Jiwa manusia kita jiwa memberontak. Tapi Allah sebenarnya kehendaknya ialah kita orang yang diciptanya selamat. Tugas kita dicipta Allah satu, memuliakan Allah. Itulah tugas kita. Selama di dunia ini tugas kita hanya memuliakan Allah. Tapi sering mulut, sikap, tingkah laku kita menghujat Allah, menyalahkan Allah. Mengapa Tuhan begini? Mengapa? Itu. Padahal sebenarnya mulut ini harus memuliakan Tuhan. Tuhan terima kasih, saya hari ini makan ikan teri. Ikan teri itu ciptaanmu di laut sana, ditangkap oleh nelayan, dikeringkannya, dijual di pasar, saya beli. Terpujilah engkau Tuhan. Wah itu, padahal kecilnya ikan teri itu kan. Coba kalau tidak ada nelayan, tidak ada ikan teri, apa kau makan? Tapi kita tidak pernah mensyukuri ikan teri yang kecil itu. Maunya yang besar. Datang ikan paus. Datang ikan paus dimakan lagi dia gerak. Dimasukkan ke mulut. Nyop.
Tuhan kasihkan paus, telanlah. Itu. Jadi kadang-kadang kita ini tidak mensyukuri yang kecil, maunya yang besar. Datanglah ikan hiu kan, tekan telannya kita. Setelah dimakan kaki kita satu, aduh Tuhan, kenapa kasih yang besar, yang kecil lah? Karena kecil kan nggak datang, kan gini-gini aja dia kan. Ya terserah kalian lah itu. Itu yang pertama, soal teologi tentang Allah. Teologi tentang Kristus. Nah, kalau Paulus nanti bicara tentang Kristus, dia pasti bicara soal kemanusiaan. Pasti Paulus nanti bicara soal kemanusiaan Kristus. Bagaimana Paulus memahami kemanusiaan Kristus? Bahwa Kristus dilahirkan oleh seorang perempuan. Nanti Galatia 4 ayat 4. Bahwa Kristus itu memiliki ibu duniawi. Lahir dari keturunan fisik dari Daud. Roma 1 ayat 3 nanti. Baru Kristus juga sama sekali tidak berdosa. 2 Korintus 5:21. Walau dia manusia tapi tidak berdosa. Itu bedanya kita. Walau Kristus itu menjadi manusia tapi bedanya dengan kita, Kristus tidak berdosa. Kita berdosa. Itu dari sisi kemanusiaan. Baru kemudian yang kedua nanti keilahian. Jadi ketika bicara soal Kristus, maka dia akan bicara soal keilahian. Bagaimana keilahian Kristus? Kalau Paulus melihat keilahian Kristus itu menunjukkan bahwa Kristus itu datang dari sorga. Nanti 1 Korintus 15 ayat 47, Paulus menunjukkan bahwa Kristus itu datang dari sorga. Itu berarti Yesus itu ilahi. 2 Korintus 8 ayat 9, dia menunjukkan bahwa Kristus datang dari sorga. Itu berarti Kristus itu adalah orang yang datang dari surga dan dia punya praeksistensi dan kekekalan. Praeksistensi artinya sebelum ada Yesus di bumi ini, sebenarnya Yesus sudah ada sebelum bumi ini ada. Itu namanya praeksistensi. Dan dia kekal, maka dia ada dulu bersama Allah ketika penciptaan. Marilah kita cipta manusia segambar dengan rupa kita. Itu namanya praeksistensi. Tidak ada di situ, marilah aku ciptakan sesuai dengan wajahku. Enggak ada. Dalam kalimat perjanjian baru, perjanjian lama ialah marilah kita ciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Itu praeksistensi. Di situ sudah ada Yesus. Lalu dia menjelma menjadi manusia, itu nama eksistensi, dan dia naik ke surga, itu namanya kekekalan. Itu keilahian yang ditawarkan, yang disampaikan oleh Paulus terhadap Kristus. Baru kemudian ini soal ketuhanan. Jadi Paulus melihat Yesus itu selain manusia, selain ilahi, dia adalah Tuhan. 144 kali Paulus mengatakan Yesus Tuhan dalam surat-suratnya. Jadi nanti pengajaran Paulus tentang ketuhanan Yesus itu sangat mendalam. Ketuhanan Yesus itu nanti dia tunjukkan bahwa ketuhanan Kristus Yesus itu menunjuk pada keilahiannya, menunjuk pada kuasanya, menunjuk pada kedaulatannya, dan menunjuk pada kerajaan dan pemerintahan Yesus. Itu dibahas oleh Paulus nanti dalam surat-suratnya. Itu kalau bicara soal teologi Kristus, kristologi. Nanti kan kita bahas soal kristologi Paulus. Nanti kita lihat nanti dari paper kelompok apa itu kristologi Paulus dalam surat-suratnya, lebih mendalam. Nah, kemudian teologi Paulus tentang Roh Kudus. Teologi Paulus tentang Roh Kudus, dia akan bicara soal pribadi Roh Kudus. Bagaimana pribadi Roh Kudus menurut Paulus? Nah, kalau bicara soal pribadi Roh Kudus menurut Paulus ada banyak
yang dia tawarkan atau dia bahas bahwa Roh Kudus itu intelek pribadinya, pintar. Roh Kudus itu pintar, dia maha halus loh. Setelah dia naik ke surga, Roh lah yang menyertai kita sekarang, tidak kelihatan. Dia seperti nefas angin. Ini atau angin kita rasa tapi tidak kita lihat. Ini kan sudah berhembus angin sekarang kan, tapi tidak kita lihat, tidak bisa kita tangkap, dan kita tidak bisa kungkungi dia masukkan ke dalam sebuah tempat, tapi dia ada di mana-mana. Itu Roh. Makanya dia bisa menyelidiki kita, menyelidiki hati kita. Selidiki aku, gitu kan? Jadi Roh itu menyelidiki, menyingkap. Bahkan Roh itu bisa menyampaikan kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan kepada Tuhan. Itu Roma 8 kan. Bagaimana kita tidak pandai berkata-kata, tapi Roh itu menyampaikan kepada Tuhan apa yang tak terkatakan itu. Terkatakan gitu kan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kata-katakan dalam bahasa manusia kita. Maka muncullah bahasa Roh itu kan. Gitu kan. Saku kurata katanya kan. Sandal jepit. Tak terkatakan. Baru kalau bicara pribadi, ada juga bicara kehendak. Intelek juga ada kehendak. Roh itu memiliki kehendak. Dia memberikan kehendaknya kepada orang-orang percaya. Artinya Roh Kudus itu mendistribusikan kehendaknya kepada orang-orang percaya. Coba kita baca 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. Coba dibaca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Nah, jadi Roh itu punya kehendak mendistribusi karunia-karunia kepada kita. Dilihat kita berpotensi menjadi seorang penyanyi, nah didistribusikanlah kepada kita suara yang bagus. Dilihat kita mungkin orang yang pandai berdebat, didistribusikanlah kita roh apologetika. Nah, dilihat apa potensi kita. Maka tunjukkan potensimu di hadapan Roh. Jangan simpan, tunjukkan potensimu. Itu kehendak yang kemudian emosi. Secara pribadi, Paulus berbicara soal emosi daripada roh. Maka roh itu bisa didukakan, blasfemi. Menghujat roh itulah paling tinggi kan, tidak bisa diampuni lagi. Maka dia punya emosi. Satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, 3 kali hati-hati. Itu roh itu emosi, dia punya emosi. Kemudian selain emosi, kepribadian roh itu punya keilahian. Dari keilahian. Jadi roh itu, kalian mungkin sudah belajar soal Filique ya, Filique. Dari mana roh itu berasal? Sudah belajar soal Filique? Filique. Belum belajar dalam dogma. Semester 6 juga kan? Udah dogma 2 kan? Lu senior dogma lagi. Masa nggak tahu Filique? Ini belajar mana lagi ya? Belajar. Wah, jadi kalau lagi tamat gimana nanti? Filique. Sudah paham juga konsili Chalcedon, pemahaman kalian tentang Kristus dalam rumusan Chalcedon? Enggak juga. Haleluya.
Bagaimana kalian berdebat dengan agama-agama lain atau menjelaskan iman kepada jemaat kita kalau belum paham filikwe? Ini kan perdebatan soal roh itu berasal dari siapa? Kalau Arianisme dan Nestorianisme mengatakan roh itu hanya datang dari Bapa, bukan datang dari Yesus. Tapi konsili Kalsedon mengatakan roh itu tidak datang hanya dari Bapa, tapi datang dari Roh Kristus. Maka dia Tritunggal. Kalau dia hanya dari Bapa, maka mereka mengatakan monofisit atau duotarian, seperti yang dikembangkan oleh Erastus Sabdo sekarang. Bukan Tritunggal, duotarian atau unitarian, monofisit, gereja-gereja Koptik Mesir. Wah, kalau kalian tidak tamat di situ kawan, nggak mungkinlah kalian kembali ke semester 2 lagi, semester 4 ya. Itu pembelajaran semester 2, semester 4, semester 5 lah ya. Oke lah, banyaklah baca buku, itulah kasaran saya, banyak baca buku. Kalau nggak banyak baca buku nggak dapat. Kami para dosen ini ya 20% ini memberi seperti ini. Ini minggu depan kalian sudah belajar sendiri kan, sudah mengajar sendiri, sudah harus. Ini saya sudah selesai mengajar kalian ini. Nggak mungkinlah kami meme kalian lagi, nggak mungkin. Itu SMP SMA. Kalau mahasiswa harus banyak baca buku. Lalu ketika di kelas seperti ini Anda tidak tahu, tanya, kami jelaskan. Tapi Anda tidak bertanya, ya nggak akan keluar, ilmu dosen itu nggak keluar. Enggak. Kalau kalian bertemu profesor tidak bertanya, kalian tidak akan dapat ilmu profesor itu, nggak dapat. Profesor hanya kasih petunjuk. Waktu seperti ini dia, Prof, izin tanya, ya silakan, baru dia jelaskan. Kalau kalian tidak tanya, nggak ada. Nggak muncul ilmu itu, nggak keluar dia. Yang keluar hanya ini yang saya tulis ini. Gitu. Paling saya tambah sedikit. Filikwe itu, jadi filikwe itu punya keilahian. Maka dia disebut ilahi karena dia berasal dari Allah dan berasal dari Kristus. Ilahilah dia. Dan dia sekarang menyertai kita. Dia yang ada sekarang di dunia ini. Yesus di sorga. Dan sampai sekarang belum turun ke bumi. Kalau Yesus turun ke bumi, kiamat. Jadi kalau ada pendeta yang naik turun ke bumi, tak naik ke surga turun ke bumi, masuk ke neraka naik turun ke bumi, itu melebihi Yesus. Dan kalian baca bukunya dan percaya dengan itu, berarti kalian sudah sesat juga kan itu. Yesus sampai sekarang belum turun ke bumi. Kalau kalian undang Yesus sekarang turun ke bumi, kiamat kita. Makanya doamu jangan undang datang ke bumi. Ya Yesus turunlah ke bumi. Wah, berarti siap-siap lagi kiamat kan itu. Ya Roh Kudus sertailah kami. Wah itu benar. Karena kapan Yesus datang ke bumi nggak tahu kita. Hanya Bapa yang tahu. Makanya jangan sok-sok tahu kan. Seperti mengapin si buaya dulu kan. Akhirnya sesat. Oke, itu keilahian. Baru kuasanya. Yang pertama tadi pribadinya, lalu bagian yang kedua soal kuasa. Kuasa roh. Nah, Paulus kalau berbicara soal kuasa roh, maka Paulus akan berbicara soal regenerasi. Nanti dia akan bicara di sini soal regenerasi. Jadi roh itu tidak pernah berhenti. Kuasa roh itu tidak pernah berhenti, tapi terus dia estafet sepanjang abad. Makanya roh itu tidak bisa dibatasi pada satu generasi, 2 generasi, 3 generasi, tidak, terus. Kuasa roh itu terus mengalir hingga akhir zaman. Itu soal regenerasi, meregenerasi. Kemudian roh itu membaptis, kuasanya membaptis. Kalau Yohanes dulu membaptis di sungai Yordan, di sungai itu pakai air ditenggelamkan. Kalau kita kan membaptis dengan roh sekarang. Jadi kalau sedikit percikan air ke kita,
itu berarti kita sudah disucikan sama dengan bersih semua. Tidak ada bedanya ketika kalian dibaptis ditenggelamkan atau dicelupkan atau apa lah istilahnya itu. Itu metode saja kan. Tapi baptisan itu punya kuasa untuk menyucikan kita. Maka setelah baptisan kita menjadi manusia baru. Hanya sekali kita disebut manusia baru karena baptisan. Setelah itu hanyalah bertobat. Baptisan hanya sekali, hepak selogomena. Tapi pertobatan bisa berkali-kali. Jadi jangan nanti mau dibaptis ulang lagi. Kalau Anda mau dibaptis ulang berarti Anda tidak diselamatkan. Anda sudah masuk neraka. Perlu RPP, hukum siasat gereja kepada orang yang dibaptis ulang. Kalau kami dibaptis ulang itu di RPP, lalu harus diajari kembali imannya. Kemudian ia mendiam. Selain dia punya kuasa regenerasi, membaptis, ini mendiam. Dwell. Jadi Roh Kudus itu dwell, diam di antara kita, diam di hati kita, diam bagi orang percaya. Artinya mendiam. Bukan artinya diam tutup mulut, bukan. Diam artinya berada bersama kita. Baru kemudian roh itu juga memateraikan. Dimaterai, mencap. Baru dia memberikan karunia. Jadi roh itu memberikan karunia. Baru memenuhi. Roh itu memenuhi. Ya. Memenuhi. Ketika di Yerusalem ada sidang, lalu datang roh, dia memenuhi ruangan itu bagaikan api. Dia memenuhi. Nah ini kuasa roh dalam pengertian Paulus. Nah tentang dosa, apa yang dipahami Paulus tentang dosa? Dosa menurut Paulus dipahami dengan kata hamartia. Tentang dosa, ini pertama itu hamartia. Apa itu hamartia? Dosa menurut Paulus, hamartia. Hamartia itu begini. Kalau misalnya ini yang mau saya bidik pakai senjata, ketapel atau apa yang pun saya tembak, nggak kena dia di sini meleset, nggak begini, dia meleset. Itulah hamartia. Dosa itu ialah sesuatu yang meleset. Jadi jangan anggap dosa itu mencuri, membunuh, berbohong, gitu. Jadi kalau kalian membuat rencana tapi meleset dari rencana itu dosa. Kalian sudah tanda-tangani KRS 18 SKS supaya dapat nilai A, meleset jadi C, kalian berdosa. Menebusnya kalian ulang lagi. Pastikan lagi berjalan dapat nilai A. Jadi kalau kalian isi KRS tapi tidak punya tujuan, hanya KRS isi saja, hasilnya sera-sera, yang terjadilah, ya Anda tidak berdosa kan gitu. Tapi kalau sudah buat roadmap semester ini kontrak 18, Tuhan mampukan aku supaya nilai A semua, lalu meleset nilai C, Anda berdosa. Itu hamartia. Hati-hati loh. Jadi berdosa itu jangan anggap. Banyak orang sekarang nggak bisa lagi membedakan dosa dan kejahatan kan. Kalau kejahatan membunuh masuk neraka kan, masuk penjara, masuk penjara. Di Sambo masuk penjara kan.
dia membunuh, masuk penjara. Berdosa masuk apa? Di mana tempat orang berdosa di dunia ini? Ada penjara dosa. Setelah mati dia masuk neraka kan? Makanya nggak takut orang berdosa sekarang. Nanti tuh setelah mati nggak tahu lagi aku itu kan? Tak kau tahu kan ini setelah mati nanti. Makanya berkali-kali berdosa. Itu. Makanya orang lebih tinggi sekarang tidak jahat daripada tidak berdosa. Kalau dihitung berdosa mulai pagi mungkin udah ribuan kali gitu. Dari mata, sikap, gerak tubuh, kita udah banyak berdosa. Makanya dalam buku yang di HKBP itu kan itu, nang pat, nang tangan, luhuk nado, berdosa. Itu, kaki dan tangan kita ini semua berdosa. Lewat kita ada bunga orang kita tendang, berdosa. Ada orang cantik, wah berdosa. Padahal mata ini normal kan, nggak bisa dibohongi kan, lihat mata ganteng, cantik kan bisa. Tapi gunakanlah dengan niat yang suci supaya jangan berdosa. Hamartia itu jadi mengaitkan kematian Kristus dengan dosa manusia. Hamartia itu. Jadi ketika Yesus mati di Golgota itu adalah hamartia. Yang seharusnya disalib itu siapa? Manusia berdosa. Tapi yang disalib siapa? Manusia tidak berdosa. Yesus kan tidak berdosa tadi kan? Berarti meleset. Yang tidak berdosa disalibkan, yang berdosa tidak disalibkan. Karena apa? Kepada Yesus ditimpakanlah dosa kita. Seharusnya dia tidak berdosa, jadi berdosa, maka dia mati di kayu salib. Kita yang berdosa diampuni dosa kita supaya kita suci, tidak berdosa, itulah yang layak masuk surga. Itulah anugerah tadi. Makanya jangan anggap gampang. Semua dosa-dosamu ribuan jutaan triliuner itu sudah diangkat Yesus di kayu salib itu. Maka hargailah kematian Yesus ini. Maka ketika perjamuan kudus harusnya kita bersyukur sekali. Itulah sarana kita mengucap syukur kepada Kristus yang mati itu. Kenanglah kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Ini sekarang kita mengikuti perjamuan kudus kayak mengikuti ibadah biasa kan? Sepele. Tidak ada makna. Oke, hamartia, kemudian paraptoma. Kita bicara soal paraptoma. Paulus ketika bicara dosa, dia bicara soal paraptoma. Ini adalah langkah yang salah. Dikontraskan dengan yang benar. Jadi langkah. Tadi itu kan meleset, itu tujuan yang meleset. Ini langkah kita yang salah. Kita sudah tahu itu benar, tapi kita lakukan yang salah. Atau itu sudah tahu kita salah, kita lakukan berkali-kali kesalahan. Jadi menurut Paulus begini, kita tahu benar tapi melakukan yang salah. Kita hanya tahu benar tapi tidak melakukan yang benar. Selalu kita melakukan yang salah. Kalau saya tanya sekarang, kalian mau mati untuk orang benar atau orang baik? Mana kalian pilih? Mana? Kalian mau mati kepada orang benar atau orang baik? Orang? Itu khotbah 2-3 minggu yang lalu ya. Mana yang kalian pilih? Kalau misalnya begini, ada orang baik, dibayar uang kuliahmu setiap semester, dibayar uang kos-kosamu. Kalau orang yang baik itu mau difitnah orang, apa yang kalian lakukan? Membela. Karena apa? Karena dia benar atau baik? Karena dia baik, bukan benar. Makanya
orang benar itu tidak ada yang mau mati kepadanya. Tapi kepada orang baik, kalian mau mati kepada orang baik. Walau orang baik itu belum tentu. Itu kata Paulus, langkah kita salah. Jadi kalau ada orang benar, dikatakanlah kalian begini. Suka nggak kalian mati kepadanya? Apa yang kalian bilang? Lo mati katanya. Jadi orang benar itu suka kalian mati, bukan kalian mau mati kepada orang benar. Tapi kepada orang baik, kalian mau mati kepada orang baik. Karena sudah dikasih makan, dikasih uang, dikasih kuliah, dikasih segalanya untukmu. Padahal itu sumbernya dari yang salah. Dia bukan orang benar. Kalian sekarang pertanyaannya, kalian mau mati kepada orang benar atau kepada orang baik? Itu ragu kalian menjawabnya kan? Itu. Makanya kita salah langkah. Para Toma. Tidak ada orang yang mau mati bagi orang benar. Janganlah kita berteman kepada apa? Tegas sekali itu. Kepada orang yang tegas, orang yang suka aturan, orang tak mau berteman dengan dia. Kalian pasti menghindari dia. Tapi kalau ada orang baik, suka baleni kalian di kantin sana, suka tolong kalian, pastilah kalian temani kemana-mana. Enggak kuliah pun kau gara-gara dia mau. Karena dia apa? Baik. Tapi kalau orang benar, gak suka. Siapa yang benar? Siapa yang suka orang benar? Lihatlah siapa yang mau memilih pimpinan gereja orang benar. Ada? Gak ada. Yang dipilih apa? Yang bisa cincai-cincai. Wane piro. Kalau aku jadi boros, kau kemana? Gitu. Hati-hati loh. Para Toma, kemudian para basis. Kalian tidak termasuk di situ tadi ya. Kalian mati bagi orang benar kalian kan, bukan orang yang benar yang baik. Semoga lah. Tapi saya ragu itu aja. Para basis berarti melangkah keluar. Menyimpang lagi. Tapi langkah yang sama ini melangkah keluar. Sudah ini komunitas benar. Disinilah orang-orang percaya, dia keluar. Mengapa keluar? Tidak terpilih jadi ketua panitia Natal. Tidak terpilih jadi eborus kan? Tidak terpilih jadi ketua Maderamen. Keluar. Itulah dosa. Jadi kalau kau disakiti di komunitasmu, jangan keluar kau. Tahankan di sini. Itu para basis. Suatu penyimpangan dari iman yang benar. Gara-gara ingin kepala, maka dia balik ke agama lain. Andika misalnya. Katolik jadi Islam. Udah ganti dia kan, Panglima TNI kan. Banyak yang seperti itu. Dulu Kristen, sekarang ya lanjutkan kalian lah. Anomia. Anomia ini adalah tanpa hukum. Jadi orang-orang berdosa ini nggak suka hukum, nggak suka aturan. Maunya apa? Bebas. Anomia. Jadi semua dunia ini milik dia. Di kampus tidak mau aturan kampus, di rumah tidak mau aturan rumah, di gereja tidak mau aturan gereja. Pokoknya suka dia lah. Itu anomia. Kalau di sini nggak ada di sini tuh. Nggak ada kan orang-orang baik semua di sini. Oke, ini sudah habis ya waktunya. Tapi masih banyak. Kalian baca lah yang lain nanti ya. Daripada harus saya terangkan satu persatu. Kalau saya terangkan satu persatu, enggak 30 jam lagi nih. Karena ya bicara soal teologi ini enggak cukup waktu. Makanya kalian baca lah nanti yang lain-lain. Tinggal 2 lagi nih, 3 lagi kan, keselamatan, ya. Keselamatan, gereja dan hal-hal terakhir. Kalian bacalah. Kalian kan sudah mahasiswa kan. Kalau saya jelaskan semua nanti apa bedanya dengan SMP SMA kan.
Oke, silakan siapa menutup dengan nyanyian doa. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada mata kuliah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dan tentunya kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami bisa berkumpul untuk mengadakan kuliah pada hari ini dan melakukan pembelajaran pada hari ini. Tuhan berkati agar apa yang telah kami pelajari dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan dalam pelayanan kami ke depannya Bapa. Juga berkatilah Bapak dosen, Engkau yang memberkati pelayanannya, juga kesehatan. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, selamat.